Anda masih bersama kami di Mata Jurnalis dengan tema peran media menyajikan fakta. Baik Pak Amir, tadi bagaimana cara mengemas pemberitaan ini supaya tetap menginspirasi pembacanya? Ya, inspirational news ini sesungguhnya adalah breakdown dari fungsi media ya. Breakdown dari fungsi menginformasi, mengedukasi, memberi hiburan, dan menjalankan kontrol sosial itu. Itu menjadi satu paket Ya, begitu ya? satu paket, tetapi breakdown-nya itu begini. Kita harus berani memilih. Berani memilih bahwa tidak semua good news itu adalah bad news. Kalau teori klasik atau praktek klasik di dalam jurnalistik ini kan dulu Bad news is a good news. Good news. Sekarang kan itu tidak berlaku lagi. Tapi masih ada judul-judul yang provokatif yang digemari oleh pembaca. Ya, itu adalah perkembangan dari clickbait ya, clickbait di media online. Saya pikir itu adalah bias bisnis di media online. Tetapi kalau yang inspirational news ini adalah ini, breakdown dari pilihan-pilihan. Mana segmen-segmen yang memang layak kita beritakan dan ini nanti akan mengedukasi masyarakat. Katakanlah tadi kita bicara tentang manajemen penanganan COVID-19. Nah, oke, perkembangan tiap jam, perkembangan tiap hari mengenai jumlah yang positif, kemudian jumlah yang sembuh, jumlah yang meninggal, ini adalah hal penting karena ini adalah warning bagi publik untuk berhati-hati, mau betul-betul mematuhi prokes, protokol kesehatan, dan kemudian juga ada hal-hal preventif yang harus disiapkan. Nah, bagaimana kalau kita memberitakan korban, memberitakan tokoh yang terkena? Ya. Ini menjadi perdebatan awalnya. Apakah ini pas? Apakah ini mereka rela nanti kalau namanya disebut di media? Bahkan ada stigma negatif bahwa dengan adanya media maka membuat situasi semakin panas. Betul, karena begini, ada misalnya satu keluarga tokoh yang diberitakan ini positif COVID. Anaknya keluar, padahal anaknya ini tidak positif. Keluar, naik sepeda, teman-teman yang lain dan masyarakat di sekitarnya lari ke dalam rumah karena ketakutan terpapar misalnya. Istrinya berjualan misalnya, berjualan atau punya aktivitas sosial di rumah, itu dijauhi oleh masyarakat. Ada kejadian-kejadian semacam itu. Bahkan awal-awal itu di daerah Kabupaten Semarang itu ada penolakan pemakaman di pemakaman umum. Ya. Itu yang sampai juga sempat viral. Iya, sempat viral dan membuat pemerintah turun tangan untuk mengatasi masalah itu. Nah, ini stigma negatif dan kemudian hal-hal yang ditumbuhkan ini sebenarnya bisa dikikis oleh pemberitaan-pemberitaan yang menginspirasi. Bahwa itu tidak benar misalnya penolakan. Misalnya menjauhi pasien COVID dengan cara mengisolasi secara sosial, itu juga tidak benar misalnya. Karena ada tahapan-tahapan lah. Ketika mereka sudah dinyatakan negatif, berbaur kembali, itu bukan hal yang kemudian harus ditolak, harus dihindari, itu tidak begitu. Kemudian juga ini, seolah-olah kalau diberitakan itu image-nya jatuh gitu loh. Itu semacam itu ada. Padahal kan tidak perlu harus sampai seperti itu. Ya. Kemudian juga penanganan pemerintah ini juga wajib untuk disampaikan kepada publik. Biar publik tahu sebenarnya tidak benar misalnya pasien yang non-COVID kemudian di-COVID-kan di dalam pemulasaraan jenazahnya. Itu kan sempat muncul yang semacam itu kan, isu-isu seperti itu. Jadi PRPW ini sebenarnya banyak ya Pak Amir, selain mengedukasi masyarakat juga mengedukasi para jurnalisnya. Iya, jurnalis saya pikir sekarang ini sudah pada track yang sadar posisi, bagaimana mereka ingin berperan di dalam menyampaikan informasi-informasi yang ini mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat ini kan sebenarnya jalannya banyak ya. Bagaimana kita memanfaatkan ini pengobatan tradisional untuk memperkuat imunitas misalnya, itu bagian dari itu misalnya. Tapi sayangnya tidak semua pemberitaan itu berpayung jurnalistik. Ya, ada yang seperti itu, artinya media sosial berperan ya, tetapi yang berpayung jurnalistik ini misalnya adalah kita mencoba untuk menjelentrehkan fakta. Kalau melihat faktanya Pak Amir, itu berapa persen antara yang bukan produk jurnalistik dengan yang produk jurnalistik? Saya tidak bisa mengalkulasi itu, tetapi saya kira
imbang karena 50-50. iya, apa-apa yang muncul di media sosial ini saya kira juga banyak banget. Itu artinya tantangan PWI untuk di tahun depan makin berat. Ya, karena kita harus bagaimana kita memberi fakta supaya oke lah yang memang itu benar, yang beredar di media sosial itu kita backup dengan pemberitaan yang juga menguatkan itu. Tetapi yang tidak benar ini yang harus diluruskan. Ada cek fakta yang dibutuhkan. Cek fakta ini misalnya ini yang sampai hari ini itu belum ada yang membuat semacam perimbangan. Apakah benar banyak pasien rumah sakit yang sebenarnya bukan COVID, tetapi kemudian dianggap sebagai pasien COVID. Ini nggak ada, kecuali hanya perang statement antara pihak-pihak tertentu yang menyampaikan itu dengan pihak-pihak yang berpihak pada rumah sakit misalnya. Jadi di sore hari ini di Mata Jurnalis bisa disampaikan kepada pemirsa bahwa statement yang tidak di-COVID-kan itu adalah salah. Itu karena belum ada investigasi, maka tidak bisa disimpulkan salah atau benar. Tetapi bahwa itu kemudian beredar dan menguat di media sosial, inilah yang menjadi tantangan bagi wartawan dan media untuk mencari fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Ini yang belum banyak dan belum jelas. Jadi masih tanda tanya sampai masih tanda tanya, walaupun memang ada media yang sudah menyampaikan sebuah pernyataan dari otoritas kesehatan itu tidak benar gitu. Sudah ada yang menyampaikan seperti itu, tetapi kan itu pernyataan ya. Nah, pernyataan ini kadang-kadang itu tidak bisa disebut sebagai fakta, tetapi baru kebenaran jurnalistik. Kebenaran jurnalistik ini adalah hal-hal yang muncul dari verifikasi-verifikasi, tetapi belum bisa memastikan seperti yang didapat dari kebenaran hukum. Gitu. Bagaimana sinergitas antara PWI dengan instansi terkait seperti dengan ID Jawa Tengah misalnya, Pak Amir? Kita lebih banyak pasif ya, pasif. Ketika ada misalnya konferensi pers, maka kawan-kawan itu kemudian memanfaatkan itu untuk mengklarifikasi berbagai hal, kecuali ada isu-isu penting. Isu-isu penting misalnya. Itu isu yang tadi tidak termasuk penting? Penting banget. Penting banget. Sudah ada jawaban dari ID? Belum. Kalau pihak-pihak rumah sakit sudah. Pihak-pihak rumah sakit sudah menyampaikan bahwa isu itu tidak benar. Baik, kemudian untuk menjawab tantangan-tantangan di tahun depan ini yang semakin berat, adanya berita miring dengan berita produk jurnalistik dengan yang non-jurnalistik tadi 50-50 Pak Amir sampaikan, tantangannya tentu semakin berat. Apa yang akan dilakukan PWI Jawa Tengah di tahun 2021 nantinya? Ya, kita akan makin mengintensifkan misalnya ajakan, imbauan kepada kawan-kawan untuk memperkuat sektor indep dan investigasi ini. Jadi jangan sekadar nanti kita menerima pernyataan itu sebagai sesuatu yang langsung dikunyah dan ditelan, tetapi betul-betul nanti ini harus diteliti dulu. Apakah ini memang layak untuk disajikan sebagai berita tanpa perimbangan? Karena begini, pernyataan itu kita tafsiri sebagai kebenaran yang diambil di dalam versi tadi ya, di aransemen sendiri oleh orang yang berkepentingan untuk menyampaikan. Dan aransemen ini wajib diberi aransemen tandingan berupa verifikasi-verifikasi itu. Kalau Pak Amir melihat masyarakat Jawa Tengah saat ini, apakah pada saat membaca berita sudah cukup cerdas atau masih menelan, mengunyah langsung menelan? Saya kira sudah cukup cerdas. Sudah cukup cerdas? Cukup cerdas, karena begini, sekarang hampir semua orang itu selalu bertanya terlebih dahulu, apa benar seperti ini ketika mereka mendapat postingan, informasi-informasi lewat apakah WhatsApp group, apakah Instagram atau Facebook, itu pasti akan menanyakan terlebih dahulu. Jadi kecerdasan masyarakat dalam membaca berita ini juga membantu tugas dari PWI Jawa Tengah tentunya? Ya pasti itu, maka sinergitas itu selalu diperlukan. Sinergitas mana yang diperkuat untuk tahun 2021 nantinya? Kepada siapa saja PWI Jawa Tengah, Pak Amir? Tokoh-tokoh masyarakat pasti, pemerintah pasti, eksekutif, legislatif, dan kemudian saya pikir kalangan kampus ini juga harus menjadi hal yang membeningkan fakta. Iya, karena kita melihat potret pendidikan di tahun 2020 ini cukup beda dari tahun-tahun sebelumnya karena pembelajaran dilakukan secara online, bahkan wisuda pun dilakukan secara virtual begitu ya. Nanti di tahun 2021 apa proyeksi yang dari kacamata jurnalis? Ya, kita memang nanti masih melihat
ini adaptasi perilaku baru ini masih akan terus berlangsung, Ya. termasuk di dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka, Ya, ini salah satu wacana yang atau menjadi nanti akan langsung dijalankan di tahun depan? ini masih dalam tahap ini menurut saya tahap tetap virtual, dan menurut perkiraan saya memang semua elemen pendidikan ini punya rasa yang sama, kesadaran yang sama bahwa ada sekian puluh persen ini intensitas atau kualitas pembelajaran yang kemudian menjadi berkurang. Ini yang menjadi tantangan, bagaimana memvariasikan pola-pola pembelajaran virtual ini supaya tidak nanti banyak tertinggal dari ini yang nilai-nilai yang semula didapatkan di dalam pembelajaran tatap muka secara langsung, karena memang ada bedanya, kekurangannya banyak ini, kelebihannya juga ada walaupun lebih banyak kekurangannya menurut saya. Iya, apalagi orang tua menjadi guru dadakan ya di rumah Iya, masing-masing untuk orang harus tuanya. membujuk anak untuk mau menghadapi laptop, menghadapi HP itu. Belum lagi kuota Itu yang masih dipermasalahkan. Iya. Saya banyak mahasiswa saya yang mengeluh soal ini, misalnya soal kuota dan meminta pengertian ketika ada satu hari mereka tidak bisa mengikuti kuliah, walaupun mungkin itu menjadi alasan juga, tetapi ini adalah fakta kan. Ya.